Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis bukan di TikTok tuh. Ya, Jadi ya. kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamulah Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama 2 psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Salam perubahan. Wow, wow, wow. Ya, ternyata ini menarik terkait dengan Hotman Paris, ya. Perseteruan Hotman Paris dengan Rocky Gerung, ya. Dan menurut saya pribadi, tamparan Rocky Gerung, ya, ini menjadi tamparan yang sangat luar biasa kepada Hotman Paris. Tapi bukan soal itu, ya. Kalau memang MK dilihat perspektif hukum secara substansi, maka Rocky Gerung melihat ya MK sebagai dari perspektif sosiologi dan filsafat, bagaimana cawi-cawi dari seorang presiden, disitulah menemukan titik temu begitu kan. Ini bukan soal debat siapa yang menang, soal siapa yang kalah. Seperti ini ya pernyataan dari Hotman Paris, mari kita dengarkan. Ini cukup sangat luar biasa. Hotman lawan Rocky Gerung? Nggak cocok, beda ilmu. Banyak orang ingin agar Hotman berdebat dengan Rocky Gerung. Kan beda ilmu. Dia hanya ahli filsafat. Ahli filsafat. Mungkin dia sangat cocok menulis tentang filsafat-filsafat, antara lain juga menulis seperti ingat nggak komik Koping Ho tentang yang banyak filsafatnya. Ini lagi ya dari Hotman Paris, ini cukup menarik ini begitu. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamulah Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama 2 psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Saya tahu Yusir belajar sedikit juga tentang hal yang disebut fungsi etik di dalam hukum itu. Oke. Kalau pertanyaan Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Saya tahu Yusir belajar
sedikit juga tentang hal yang disebut Saya fungsi ulang-ulang etik ya. dalam hukum itu. Oke. Kalau pertanyaan apa namanya Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Saya Itulah tanggapan mereka begitu kan ya. Ini artinya apa? Melihat banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Dan bahkan salah satunya dari seorang perempuan ya justru mereka apa namanya menjadi tamparan keras kepada Hotman Paris begitu. Seolah-olah ya Hotman Paris tidak suka dinyinyirin. Tapi setelah dinyinyirin, mereka tidak, seolah-olah mereka tidak mau begitu. Ini begitu fantastis yang sangat-sangat luar biasa. Kritikan-kritikan Rocky Gerung membungkam ya dari Hotman Paris yang sebenarnya. Sebenarnya cukup simpel sekali dalam drama politik hari ini begitu kan. Ya ketika apa namanya Hotman Paris ketika Rocky Gerung mengkritik Hotman Paris ya tanggapi dengan santai saja. Hotman Paris juga sama ya. Ketika mengkritik menyinyirin Rocky Gerung santai-santai aja, mereka justru malah tertawa begitu kan. Jadi artinya apa? Siapa yang sisi yang kepanasan, siapa yang tidak begitu kan. Maka banyak pula netizen yang kemudian mengomentari begitu kan. Sangat luar biasa komentar para netizen. Saya kira ini akan menjadi perdebatan yang sangat luar biasa ya, sehingga menurut Rocky Gerung di situ begitu sudah pasti ya mengatakan bahwa wah ini kalau ini dibiarkan begitu kan ya seperti Hotman Paris yang kemudian sudah 38 tahun ya berkecimpung dalam dunia hukum dan bahkan internasional, tapi kalau mereka masuk pada dunia politik mereka semakin terjebak ya. Jadi Hotman Paris itu semakin mereka mengkritik habis-habisan, semakin pula terjebak pada situasi politik begitu kan. Yang kemudian ya diakui sendiri bahwa Hotman Paris tidak suka pada politik dan sebagainya begitu kan ya. Jadi saya kira ya dari raut wajah Hotman Paris sudah kelihatan sih sebenarnya begitu kan apa yang kemudian terjadi begitu kan, dan bahkan ya menurut saya pribadi santai-santai aja menyikapi ini semua begitu. Jadi dalam tatanan kita sebenarnya melihat apa yang disampaikan Rocky Gerung dan Hotman Paris justru apa namanya menjadi tontonan bagi bangsa kita. Ya, kalau ingin berdebat, debatlah secara akal sehat. Bagaimana Rocky Gerung ya melihat ya definisi atau melihat secara MK ini dalam perspektif apa ya. Terus kemudian Hotman Paris dalam perspektif hukum misalnya ya. Biar ada titik temu, bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah begitu. Kalau seperti ini terus, wah, semakin digoreng habis-habisan oleh para netizen ya. Tetapi mari kita baca ya beritanya seperti ini. Ini sangat-sangat luar biasa beritanya dari apa namanya Rocky Gerung ya. Mari kita baca ini. Dekompori agar debat lawan Hotman Paris. Rocky Gerung cincin beliau lebih berkilau daripada otaknya. Kira-kira lebih berlaku daripada otaknya ya. Netizen sempat membenturkan antara pengacara Hotman Paris Hutapea berdebat yang melawan pengamat politik Rocky Gerung. Dekompori netizen, Hotman sempat merespon dengan menyebutkan tak cocok jika berdebat melawan Rocky Gerung lantaran beda latar belakang. Giliran Rocky Gerung yang suka suara soal upaya netizen mengompori agar berdebat melawan Hotman Paris. Rocky Gerung mengakui dapat banyak kiriman dari dirinya agar mau berdebat lawan Hotman Paris. Saya kira ya kita lihat saja begitu kan, apakah hanya omon-omon saja. Saya kira perdebatan-perdebatan seperti ini bagus sebenarnya. Perdebatan mencari perspektif, bukan perdebatan mencari apa namanya kemenangan, siapa yang menang, siapa yang nyinyirin begitu kan. Tapi lantas biar publik yang bisa menilai bagaimana nuansa-nuansa politik ya seperti yang kemudian dilakukan oleh Rocky Gerung. Maka Hotman Paris yang tidak suka politik maka terjebak pada dunia politik pada akhirnya begitu kan. Jadi ini menurut saya pribadi melihat dari perspektif itu begitu kan. Kalau saling nyinyirin justru menjadi tontonan bagi bangsa kita ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa subscribe ya Hodari News ya, karena ada berita-berita begitu menarik dan begitu viral setiap harinya.